Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalan diplomasi. Diplomasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan perundingan, yang biasanya akan menghasilkan sebuah perjanjian antara pihak yang berseteru. Ada beberapa perundingan yang menghasilkan perjanjian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda, dan akan kita bahas pada kesempatan ini. Apa saja perundingan-perundingannya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada perundingan Linggarjati yang nanti akan menjadi perjanjian Linggarjati. Pada perjanjian ini, pihak Indonesia banyak dirugikan karena hasil perundingan lebih menguntungkan pihak Belanda. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Ini berarti sangat merugikan bagi Indonesia karena wilayahnya semakin sempit. Yang kedua, akan dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Adanya pembentukan Uni Indonesia Belanda akan semakin membuat Indonesia dikontrol oleh Belanda. Ini berdampak buruk terhadap pemerintah Indonesia. Belanda akhirnya melanggar perjanjian Linggarjati ketika Belanda menyerang dan mengepung ibu kota Jakarta. Peristiwa ini terjadi ketika agresi militer Belanda yang pertama. Yang kedua adalah perjanjian Renville. Perjanjian ini semakin merugikan Indonesia, di mana dalam hasil perjanjiannya dibentuklah negara RIS dengan sistem federal dan Republik Indonesia masuk di dalamnya. Keadaan ini semakin mempersempit wilayah Republik Indonesia karena ibu kota Jakarta berhasil dikuasai oleh Belanda pada agresi militer yang pertama. Akhirnya ibu kota dipindahkan ke daerah Yogyakarta. Pemindahan ibu kota ke Yogyakarta ini terjadi karena Sultan Hamengkubuwono bersedia untuk membayar skala akomodasi terkait dengan kelancaran pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Perjanjian ini pun berakhir ketika Belanda melakukan agresi militer yang kedua dan menyerang kota Yogyakarta. Kemudian ada perjanjian Romroyen. Akhirnya dalam perjanjian ini, kedua belah pihak Indonesia dan Belanda sepakat melakukan gencatan senjata. Pihak Belanda meminta dihentikannya perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan-pasukan gerilyawan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjanjian selanjutnya adalah Indonesia bersedia turut serta dalam konferensi meja bundar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Belanda dan Indonesia. Dan pada perjanjian ini, pemerintahan Indonesia kembali lagi ke kota Yogyakarta. Itulah tadi beberapa perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak Indonesia dengan Belanda. Memang, pada hasil perjanjian-perjanjian yang sudah ada, Indonesia menjadi pihak yang banyak dirugikan. Namun, kita banyak belajar dari peristiwa yang telah terjadi ini. Jalan diplomasi mengajarkan kita untuk mengedepankan perundingan dengan damai, tanpa peperangan yang menimbulkan banyak kekacauan. Terima kasih sudah menyimak video yang singkat ini. Semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat bagi proses pembelajaran kalian.